Pertama begini, kita harus ingat ya, bahwa kondisi saat sekarang ini berbeda dengan banjir-banjir sebelumnya. Jadi bisa dikatakan, kondisi tahun ini bisa dikatakan kita mengalami persoalan besar dengan perubahan cuaca, di mana tahun-tahun ke depan itu curah hujan ekstrim akan menjadi kenormalan baru. Jadi kita bisa melihat peristiwa di saat banjir di 2020, itu cuaca ekstrim membuat Jakarta lumpuh. Tahun 2021 pun sekarang, cuaca ekstrim dengan hujan ekstrim itu membuat Jakarta lumpuh. Artinya apa? Ke depan kondisi hujan ekstrim akan menjadi sebuah kenormalan baru. Pertanyaannya, apakah sistem infrastruktur kita sudah dibenahi tidak untuk menyikapi perubahan curah hujan yang semakin lama semakin tinggi intensitasnya. Jadi persoalan menjadi tantangan adalah dalam penanganan banjir ke depan itu tidak bisa setengah-setengah lagi. Jadi kalau Pak Menteri PU suka mengatakan bahwa kita tidak bisa menangani banjir hanya dengan sumur resapan, dengan pompa, itu sudah tertinggal sama sekali dengan kondisi yang semakin berubah. Jadi tantangan ke depan itu adalah pekerjaan itu harus lebih makro, bersifat masif, kemudian terintegrasi. Contohnya paling sederhana aja. Salah satu cara yang paling bisa mengendalikan banjir untuk saat ini untuk kasus Jakarta adalah bagaimana program normalisasi bisa segera dilanjutkan. Harus diakui, pada tahun 2020 kemarin belum banyak hal yang sangat katakanlah masif dilakukan pembangunan untuk mengatasi banjir. Jadi penanganannya masih sangat bersifat rutin seperti grebek lumpur, kemudian lubang sumur resapan, kemudian upaya-upaya penataan yang tidak terlalu maksimal lah dalam arti untuk menyikapi kondisi banjir yang semakin lama semakin berat seperti ini. Nah, ada upaya untuk melanjutkan normalisasi sesudah banjir kemarin di bulan Januari 2020. Tetapi kendalanya sekarang ini menjadi persoalan adalah pada persoalan pembebasan tanah. Jadi 2020 kemarin sebetulnya yang dilakukan hanya pada pembebasan tanah. Pertanyaannya, apakah pembebasan tanah ini bisa diselesaikan tidak di tahun 2020 kemarin? Bisa diselesaikan tidak di tahun 2021 ini untuk melanjutkan normalisasi? Jika tahun 2020 tidak selesai, tahun 2021 tidak selesai, 2022 juga tidak selesai, maka tahun-tahun ke depan ini kita tetap hanya menikmati banjir karena pekerjaannya belum tuntas. Jadi mau tidak Baik. mau, mengapa ini harus menjadi prioritas? Nah, kenapa ini? Ya, Pak, kalau kita lihat kan memang normalisasi sungai menjadi suatu hal yang diabaikan oleh Pemprov DKI Jakarta yang lebih Ya, memilih terkait ya, dengan pembangunan dari sungai serapan dan juga naturalisasi sungai sendiri. Anda melihat ya, dua upaya ya. yang dilakukan oleh Pemprov ini, Pak, seberapa efektif untuk menangani banjir tahunan ini? Pertama begini, para ahli hidrologi sudah mengatakan bahwa yang namanya naturalisasi itu tidak bisa menyelesaikan persoalan banjir untuk kondisi yang seperti yang sekarang. Mengambil contoh apa yang didesain dari konsep naturalisasi di Singapura itu kan sebetulnya lebih banyak pada aspek estetikanya. Karena di bawah sungai yang dinaturalisasi itu ternyata ada sistem pembuangan air yang cukup besar. Nah, untuk kondisi seperti Jakarta ini, naturalisasi memang memerlukan persoalan pembebasan tanah juga. Pertanyaannya kan, mau normalisasi, mau naturalisasi, itu kan memerlukan pembebasan tanah. Pertanyaannya di mana akan dilakukan? Sementara pemerintah pusat itu sudah menetapkan untuk kasus Sungai Ciliwung sepanjang 18 km itu akan mulai dinormalisasi mulai dari pintu air Manggarai sampai di TB Simatupang. Sekarang itu baru 30%. Nah, pertanyaannya di mana yang dilakukan naturalisasi tersebut? Apakah naturalisasi itu hanya dengan membuat sumur-sumur resapan atau lubang-lubang biopori? Nah, yang menjadi pertanyaan di sini tidak jelas di mana naturalisasi itu akan dilakukan pada semua areal sungainya. Kalau normalisasi kan sudah jelas, sudah ada kesepakatan dengan pemerintah pusat. Karena apa? Karena sungai tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Dari 13 sungai yang ada di Jakarta, kita sampai sekarang belum pernah mendapatkan kejelasan di mana naturalisasi itu akan. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.